Struktur dan desain organisasi. Keberhasilan perusahaan atau organisasi tidak lepas dari peranan struktur organisasi yang dibuat. Apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi merupakan susunan tugas-tugas formal di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam bentuk sebuah visual berupa sebuah bagan organisasi. Saat manajer menciptakan atau mengubah sebuah struktur organisasi, harus melibatkan beberapa elemen: spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Mari kita bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama adalah spesialisasi. Spesialisasi kerja merupakan pembagian aktivitas pekerjaan masing-masing individu di dalam sebuah organisasi, di mana setiap individu tersebut memiliki tugas-tugas khusus yang sifatnya teknis. Contohnya, dalam sebuah divisi produksi, maka akan terbagi menjadi beberapa fungsi spesialisasi. Misalnya, bagian pergudangan, bagian permesinan, bagian peralatan, bahkan ada namanya bagian maintenance. Setiap individu memiliki keahliannya masing-masing untuk tugas dari setiap masing-masing fungsi tersebut. Yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi merupakan pengelompokan orang berdasarkan tugas dan fungsinya yang memiliki kesamaan atau memiliki hubungan secara fungsional. Setidaknya ada 5 bentuk umum departementalisasi. Yang pertama, departementalisasi fungsional merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsinya. Yang kedua, departementalisasi berdasarkan geografis, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan suatu wilayah geografis. Yang ketiga, departementalisasi produk, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan lini produk yang ada pada perusahaan tersebut. Yang keempat, departementalisasi proses, yaitu kelompok kerja berdasarkan basis produk atau aliran konsumen. Dan yang terakhir, departementalisasi konsumen, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan hakikat spesifik atau sifat unik yang dimiliki oleh konsumen. Selanjutnya, rantai komando. Rantai komando merupakan hierarki wewenang dari tingkatan organisasi, dari yang tinggi hingga yang paling rendah. Rantai komando sendiri terbagi atas 3 konsep. Yang pertama ada wewenang, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga adalah kesatuan komando. Wewenang adalah hak mutlak dalam posisi manajerial untuk memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh staf yang dimilikinya. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan tugas-tugas yang telah diberikan oleh atasan, yang dimana tugas tersebut harus diselesaikan. Dan yang terakhir adalah kesatuan komando. Artinya, setiap anggota hanya boleh melaporkan tugasnya kepada satu orang manajer saja sebagai penanggung jawab dari individu tersebut. Selanjutnya, rentang pengendalian atau biasa disebut sebagai rentang kendali. Rentang pengendalian dapat dimaknai sebagai seberapa banyak pekerja yang bisa dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Berikut ini adalah gambaran dari rentang pengendalian. Dapat dilihat pada gambar, terdapat 2 jenis organisasi, di mana yang satu ada rentang 4 dan satunya rentang 8. Semakin sempit rentang pengendalian, maka hierarki organisasi semakin memanjang. Sedangkan semakin lebar rentang pengendalian, maka hierarki organisasi semakin pendek. Rentang pengendalian yang lebih luas
Dengan hierarki yang semakin pendek akan memiliki dampak yang positif. Salah satunya adalah penghematan dari segi gaji karyawan. Namun, hal ini juga menimbulkan sebuah resiko, di mana rentang pengendalian yang luas akan mengurangi efektivitas apabila kinerja para pekerja memburuk karena manajer tidak memiliki waktu untuk mengurus karyawannya. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pengambilan keputusan dilangsungkan hanya pada tingkatan tertinggi organisasi. Sedangkan desentralisasi sebaliknya, di mana para pekerja dapat memberikan input atau masukan dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah formalisasi. Formalisasi adalah standar dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di organisasi, di mana standar ini digunakan untuk mengatur perilaku dari karyawannya, atau sederhananya dapat dimaknai sebagai aturan-aturan yang digunakan untuk memandu aktivitas organisasi, khususnya untuk para pekerja dan karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur mekanistik dan struktur organik. Struktur mekanistik merupakan struktur yang sifatnya kaku dan terkontrol dengan ketat, di mana dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi. Departementalisasi yang kaku, rentang pengendalian yang sempit, serta formalisasi yang sangat tinggi. Jaringan informasi dari atas ke bawah juga sangat terbatas. Lalu, model yang kedua adalah model organik, yaitu suatu struktur yang sangat adaptif dan fleksibel. Dalam hal ini, struktur organik adalah kebalikan dari struktur mekanistik. Lalu, bagaimana tren organisasi saat ini? Atau biasanya dikenal dengan istilah desain organisasi kontemporer. Desain organisasi kontemporer sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, struktur tim. Struktur tim umumnya dibentuk untuk memecahkan masalah. Ketika proyek telah selesai, maka tim akan berpisah masuk ke divisi masing-masing. Yang kedua, struktur matriks. Struktur matriks umumnya menggabungkan beberapa divisi, di mana divisi tersebut bergabung dengan level yang sama, jadi tidak ada divisi yang saling mendominasi. Ketika proyek atau pekerjaan dari divisi yang digabungkan tersebut usai, maka divisi akan pisah kembali dan menjalankan rutinitas seperti biasanya. Dan yang ketiga adalah struktur tanpa batas. Struktur tanpa batas sendiri bisa didefinisikan sebagai struktur yang melintasi batas-batas horizontal, vertikal, atau eksternal dari aktivitas organisasi. Contohnya adalah organisasi virtual. Sekian video kali ini, sampai berjumpa pada video berikutnya.